anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria pada video pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu perlu anak-anak ketahui tujuan dari pembelajaran kita adalah: yang pertama, supaya siswa dapat menulis informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, meneladani sikap para pahlawan bangsa. Dan yang ketiga, membuat karya seni rupa. Materi kita yang pertama, masih ingatkah anak-anak tentang peta pikiran? Peta pikiran dapat mempermudah kita menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Berikut langkah-langkah untuk menguraikan teks menggunakan peta pikiran. Pada tema 1 sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peta pikiran ya anak-anak. Nah, kali ini kita mengingat kembali bagaimana langkah-langkahnya untuk menguraikan teks menggunakan peta pikiran. Yang pertama, tentukanlah ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut ke dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Selanjutnya, setelah peta pikiran, kita perlu meneladani sikap para pahlawan bangsa. Sikap-sikap tersebut antara lain, yang pertama adalah berani. Apa itu sikap berani? Yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Sikap yang kedua yaitu gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan serta tidak mudah putus asa, meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Kemudian, sikap yang ketiga yaitu rela berkorban, yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Yang terakhir, sikap yang perlu kita teladani adalah berjiwa besar, yaitu sikap mau menerima segala kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, itulah anak-anak sikap yang perlu kita teladani dari para pahlawan bangsa. Ada 4 sikap, yaitu yang pertama tadi adalah berani, kedua gigih, ketiga rela berkorban, dan yang keempat berjiwa besar. Selanjutnya, karya seni rupa daerah yaitu muatan SPDP. Masih ingatkah kalian apa itu karya seni rupa? Ya, karya seni rupa merupakan karya seni yang memiliki nilai estetika atau keindahan serta makna yang tinggi. Setiap daerah memiliki ciri khas karya seni masing-masing. Jadi setiap daerah itu seninya ada berbeda-beda khasnya ya anak-anak. Kemudian untuk karya seni sendiri dibedakan menjadi 3. Seni rupa daerah Indonesia meliputi seni lukis, seni patung, dan seni kriya. Berikut Miss berikan contohnya bagaimana langkah awal kita bangga terhadap kesenian daerah. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berkunjung ke museum seni. Kemudian yang kedua, bangga memakai batik, karena batik merupakan kain khas Indonesia. Jadi daerah di Indonesia itu adalah penghasil batik. Untuk itu, jika kita memakai bahan kain dari batik merupakan suatu kebanggaan. Kemudian membeli produk daerah. Jika kita pergi ke tempat wisata suatu daerah,
Di sana biasanya akan ada penjual yang memamerkan atau menjual produk-produk yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Untuk itu, cara kita menghargai dan bangga terhadap seni yang dihasilkan, kita bisa membeli produk-produk tersebut. Jadi itulah anak-anak beberapa perilaku atau sikap yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bangga terhadap seni daerah. Sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas, yaitu kerjakan Mari Berlatih halaman 51 tentang membuat motif batik. Anak-anak bisa membuat berbagai macam jenis motif batik sesuai dengan yang diminta di buku modul kalian halaman 51 ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengikuti contoh pada video cara membuat motif batik yang dibagikan di grup kelas kalian. Terima kasih anak-anak, itulah yang bisa disampaikan pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.